Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan dunia Islam abad ke-13, sebuah zaman ketika peradaban Islam berkembang pesat, namun juga diwarnai peperangan, intrik politik, dan kejatuhan Baghdad di tangan bangsa Mongol. Di tengah kegelisahan itu, lahir seorang anak bernama Jalaluddin Muhammad Rumi pada tahun 1217 di kota Balkh. Seorang anak yang kelak bukan hanya menjadi ulama besar, tapi juga sumber cahaya cinta bagi seluruh umat manusia. Hari ini kita akan menapaki perjalanan hidupnya. Sebuah kisah yang membentang dari Balkh hingga Konya, dari madrasah hingga majelis zikir, dari kesedihan mendalam hingga letupan cinta ilahi yang abadi. Masa kecil dan pendidikan Rumi kecil tumbuh dalam keluarga ulama. Ayahnya, Bahauddin Walad, seorang alim besar yang dihormati. Dari ayahnya, Rumi belajar fiqih, tafsir, dan tasawuf. Namun masa kecil Rumi tidaklah tenang. Invasi Mongol mengancam Balkh, sehingga keluarganya harus hijrah. Mereka menempuh perjalanan panjang melewati kota-kota besar Islam. Nishapur, Baghdad, Mekah, Damaskus. Setiap kota memberi pelajaran baru. Di Nishapur, Rumi kecil bertemu penyair sufi terkenal, Fariduddin Attar. Attar melihat cahaya pada wajah Rumi, lalu menghadiahkan kitab Asrar Nama, Rahasia Ilahi. Kitab ini menjadi salah satu suluh hidupnya. Akhirnya, keluarga Rumi menetap di Konya, Turki, yang saat itu menjadi pusat ilmu dan budaya. Di sana, Rumi muda tumbuh menjadi seorang alim yang disegani. Menjadi ulama dan guru besar Rumi kini dewasa. Ia dikenal sebagai guru besar, ahli hukum Islam, dan khatib yang suaranya mampu membuat ribuan orang menangis. Majelisnya dipenuhi murid, para pejabat, pedagang, bahkan rakyat jelata. Namun meski menjadi ulama besar, Rumi masih mencari sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa ada ruang kosong di hatinya. Dalam kitab dan ceramah, ia menemukan ilmu. Tapi di lubuk jiwanya, ia merindukan cinta sejati Allah. Pertemuan dengan Syamsuddin Tabrizi. Lalu datanglah seorang pengembara sufi, Syamsuddin Tabrizi. Pertemuan mereka ibarat petir yang menyambar hati Rumi. Syams tidak mengajarkan fikih atau hukum. Ia menyalakan api cinta ilahi. Percakapan mereka berlangsung berjam-jam, berhari-hari, hingga Rumi tenggelam dalam samudera cinta kepada Allah. Para murid Rumi merasa cemburu. Mereka melihat gurunya berubah. Dari seorang ulama formal, kini menjadi pecinta ilahi yang selalu menari dan berpuisi. Konflik memuncak, Syams pun menghilang secara misterius, dan Rumi dilanda kesedihan yang dalam. Namun dari kehilangan itulah, lahir ribuan bait puisi. Setiap kata adalah tetesan air mata, tapi juga cahaya yang membakar hati manusia. Transformasi menjadi penyair. Dari seorang ulama kaku, Rumi berubah menjadi penyair cinta ilahi terbesar sepanjang masa. Dalam tarian berputar, ia melupakan dunia. Dalam bait syair, ia memanggil nama Allah dengan penuh kerinduan. Karyanya, Diwan Syams Tabrizi, berisi luapan cinta kepada gurunya yang menjadi simbol cintanya kepada Allah. Karya terbesarnya, Mathnawi, adalah lautan hikmah. Para ulama menyebutnya sebagai Al-Quran dalam bahasa Persia. Puisi Rumi menyebar ke seluruh dunia, menembus sekat bangsa, agama, dan zaman. Ajaran Enkaromah Rumi mengajarkan bahwa cinta adalah jalan menuju Allah, bahwa setiap manusia, apapun agamanya, adalah cermin dari Sang Pencipta, bahwa musik, tarian, dan puisi bisa menjadi zikir jika hati tertuju kepada Allah. Karomah Rumi tak terhitung. Banyak orang keras hati luluh hanya dengan mendengar syairnya. Majelisnya mampu menyatukan Muslim, Kristen, dan Yahudi dalam satu lingkaran zikir. Ia melihat dunia dengan mata cinta, sehingga musuh pun menjadi sahabat. Akhir hidup dan warisan abadi. Tahun 1273, tubuh Rumi melemah. Namun bibirnya tetap basah menyebut nama Allah. Saat wafat, seluruh Konya berduka. Muslim, Kristen, dan Yahudi berkumpul bersama, karena semua merasa kehilangan cahaya yang sama. Hari wafatnya disebut Syab-i Arus, malam pengantin, pertemuan Rumi dengan kekasih sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makamnya kini berdiri megah di Konya, Turki. Setiap tahun, ribuan peziarah datang, membaca syair, dan menari dalam lingkaran zikir. Warisan Rumi bukan hanya kitab dan puisi. Warisan sejatinya adalah cinta. Cinta yang melampaui batas agama dan bangsa. Cinta yang menyatukan manusia dengan Allah, seperti pesan Rumi. Jangan puas hanya dengan cerita orang lain. Bukalah kisah cintamu sendiri dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.